Rocky Gerung disikat Muldoko di demo di mana-mana. Nah, saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Jadi sekali lagi saya menyesalkan bahwa persoalan hukum yang dari awal saya katakan ini adalah kritik saya terhadap Presiden Jokowi. Dari awal-awal sudah mengingatkan hati-hati kita hidup dalam sebuah negara yang tertib supaya cara berbicaranya ditata dengan baik. Kan dari awal-awal sudah saya ingatkan. Seenaknya berbuat sesuatu setelah polisi melakukan tindakan minta maaf. Ini apa-apaan yang begini. Saya sudah sampaikan kepada Kapolri, jangan lagi ada maaf, tindak saja. Dia marah juga tuh. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin, saya akan pasang badan. Kayak preman itu mau pasang badan. Tindak saja. Kalau itu nanti diberi maaf, makin nggak tertib negara ini. Nyata salah, tidak. Agar tidak sembarangan kita bernegara ini. Ada tata keramanya, ada hukumnya, ada aturan-aturannya. Ya. Kalau Rocky Gerung saat masih bisa tenang, tidak panik dan bisa tidur dengan sangat nyenyak, berarti dia memang bermental baja. Dia berani menghina presiden, itu sudah masuk kategori berani dalam level yang cukup ekstrim. Setelah menghina presiden dengan kalimat yang kasar, gelombang protes dan kemarahan makin lama makin besar. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya. Dan tentu ini berbahaya. Dipandang sebagai orang pintar, cerdas, ya. Kok keluar kata-kata kotor dari mulutnya, gitu. Ngata-ngatain pemimpin dengan kata-kata yang sangat buruk, gitu. Lalu setelah itu dia coba untuk menjustifikasi ya, ucapannya yang buruk itu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Rocky Gerung, Anda kalau kritik yang sopan dong. Oke, jadi yang dilakukan Pak Presiden itu dungu. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Jadi poin saya adalah sekali lagi saya garis bawahi, saya minta maaf karena peristiwa itu membuat perselisihan ini makin menjadi-jadi itu intinya. Dan tentu ini berbahaya. Pertanyaan saya, minta maaf pada siapa? Coba. Saya minta maaf pada orang yang tersinggung. Siapa yang tersinggung? Yang tersinggung ternyata adalah relawan. Loh, ucapan saya bukan pada relawan. Saya nggak bilang relawannya bajingan. Saya bilang Presiden Jokowi bajingan. Nah, kan nggak logiknya itu. Masa saya minta maaf pada relawan? Konyol. Ya kalau menurut saya yang bersangkutan itu mengalami masalah mental, gitu. Nah, ini contoh tidak baik. Kalau orang menghina-hina pemimpin negara, sejatinya mencerminkan sosok manusia itu bahwa dia adalah seorang pembangkang. Rocky Gerung misalnya, pernyataan yang diungkapkan sebagai bajingan yang tolol itu sudah di luar batas kewajaran. Siapa bilang setelah Jokowi tidak jadi presiden bukan siapa-siapa? Justru sesudah 10 tahun Pak Jokowi berbuat banyak untuk Indonesia, hasil kerja nyatanya dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat. Beliau sungguh dicintai oleh seluruh bangsa kita. Setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden pun, masyarakat Indonesia akan tetap setia dan siap menjadi tameng bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Kalau berbicara tentang Rocky Gerung, siapa Rocky Gerung ini? Cuma ngaku-ngaku akademisi dan intelektual, tapi ucapannya lebih busuk dari orang jahat sekalipun. Dia cari makan di sini, hidup di Indonesia, memperoleh rezekinya di Indonesia, melakukan segala sesuatu di bumi pertiwi ini. Menghina pemimpin negara seperti itu merupakan sinyal bahwa akal pikiran dan jiwanya tidak beres. Ada banyak sekali demo yang terjadi di beberapa kota. Misalnya sekelompok warga di Medan, Sumatera Utara, melakukan aksi untuk unjuk rasa dan mendesak supaya Rocky Gerung ditangkap. Ucapannya dianggap menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Demo lainnya juga terjadi di Balikpapan oleh sejumlah ormas.
Mereka mengecam Rocky yang ucapannya dianggap memprovokasi terhadap pembangunan IKN. Setelah selesai demo, mereka lanjut ke Polda Kalimantan Timur untuk membuat laporan. Selain itu, ada juga Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak atau DAD se-Indonesia yang berdemo di depan Mabes Polri. Mereka keberatan dengan pernyataan Rocky Gerung dan meminta polisi segera menangkap dia. Di Bandung, Bekasi, dan Tangsel juga terjadi unjuk rasa. Ini masih belum seberapa, ini masih demo pemanasan. Dalam beberapa hari ke depan, gelombang protes dan unjuk rasa akan semakin besar. Salah satu relawan Jokowi yaitu Barikade 98 mengatakan akan ada demonstrasi besar pada 10 Agustus nanti yang akan dihadiri oleh 10.000 relawan. Mereka akan menuntut supaya Rocky Gerung ditangkap. Bukan cuma di demo di mana-mana, Rocky juga ditolak oleh sejumlah orang saat mengisi acara di Universitas Erlangga di Surabaya dan Universitas Darul Ulum di Jombang. Yang di Universitas Erlangga, acaranya batal beberapa jam sebelum dimulai. Sedangkan yang di Jombang, acara tetap berjalan meskipun Rocky dikawal ketat. Tapi dalam hati dia pasti panik dengan banyaknya protes dan demo agar dia ditangkap. Dia pasti paham semakin besar gelombang unjuk rasa, tekanan terhadap penegakan hukum akan makin besar. Isu ini akan terus disorot dan diplototin satu Indonesia. Jutaan pasang mata sedang menuju ke arah Rocky Gerung. Makanya tadi saya katakan, kalau Rocky Gerung tidak takut atau bahkan santai, berarti orang ini mentalnya luar biasa. Atau jangan-jangan ada yang mendukung dari belakang. Selain dari unjuk rasa, ternyata Rocky Gerung diberi peringatan keras oleh Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Muldoko. KSP menilai statement Rocky Gerung sudah masuk ke ranah pribadi, sehingga wajar banyak masyarakat yang melaporkan dia. Muldoko mengatakan salah satu tugas KSP adalah menjaga kehormatan kepala negara. Mereka bisa melakukan tindakan tegas sesuai koridor hukum dalam menjaga kehormatan presiden. Ini statement Muldoko yang menohok. Dia bilang, sebagai seorang prajurit, dia bisa mempertaruhkan nyawa di medan pertempuran tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini. Jadi dia minta Rocky jangan coba-coba mengganggu presiden. Isu ini nyata-nyata sudah membawa situasi yang tidak baik. Harusnya, Rocky bisa memberikan tauladan kepada anak cucu karena akan membawa presiden yang kurang baik di masa yang akan datang. Muldoko meminta agar aparat penegak hukum bisa mengambil langkah tegas dan tidak membiarkan pernyataan yang menyerang seorang kepala negara. Di masa mendatang, memaki kepala negara bisa dianggap sebagai hal yang wajar karena tidak ada ketegasan dalam menindak tegas pelaku penghinaan. Orang-orang akan berpikir, wah, memaki presiden ternyata aman-aman aja. Jadi boleh dong kita juga maki-maki presiden? Akhirnya, ini jadi sebuah kebiasaan. Kalau begini caranya, di mana wibawa seorang presiden yang dihina seenaknya? Kalau lagi bad mood, presiden dimaki-maki. Kalau presiden membuat kebijakan yang dia tidak suka, dia maki-maki juga. Apakah ini yang mau kita lihat di masa depan?